Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat. Nah, luar biasa sehat ya. Syukurlah kalau kayak gitu ya. Kita dalam keadaan sehat. Jadinya pastinya dengan kesehatan yang baik, dengan semangat, jadi kita dapat melalui aktivitas kita pada pagi hari ini dengan penuh semangat. Oke, baik anak-anak, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Baik, siapa yang pimpin kita dalam doa anak-anak? Oke, silahkan Marcella pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang maha pengasih dan maha penyayang, inilah kami dalam pagi, di mana Tuhan menolong kami dari pagi hingga sampai saat ini. Bapa yang baik, kami telah sadar kekuatan, kehebatan dan ketulusan kami, melainkan hanya belas kasih yang luar biasa. Bapa yang baik, sebentar lagi juga kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan supaya Engkau selalu bersama-sama dan agar apa yang disampaikan oleh guru kami dapat terlaksana. Begitu juga dengan guru yang mengajari kami pada hari ini, ya Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami agar apa yang disampaikannya dapat terlaksana. Tuhan Yesus, inilah doa aku dan menjadi Amin ya. Jadi kita udah tenang, udah menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Jadi kita dapat ya memulai proses belajar mengajar kita. Jadi sebelumnya anak-anak hadir semua? Hadir. Ibu cek ya satu persatu ya kalau memang benar kalian hadir semua. Oke. Si Andi, si Anggraini, Agus Firman Hulu, Bernardo Skula, hadir ya. Berkat Syukur mana? Ya hadir. Calvin, hadir ya. Dedi Juliarman, Desman, Dian Permata, Dwi Krisdayani, Estomini. Nah, udah hadir ya. Efran, Exaudin, Ferdin, Fidelis, Francisca, Informas Tobat, Jeffrin, Lukas, Marcella, Zerapius. Oke, hadir semua ya? Iya ya, jadi udah hadir semua kita ya pada pagi hari ini. Jadi kita dapat memulai proses belajar mengajar kita. Oke anak-anak, ibu lihat meja kurang rapi ini. Dari si Desman coba rapikan nak, mejanya kurang lurus nak. Nah, dirapikan ya. Oke, agak ke sini nak, sedikit lagi. Oke, dirapikan ya. Iya, digeser sedikit lagi. Oke, biar rapi ya. Jadi mejanya dirapikan dulu. Itu Nogu di samping siapa? Ada sampah nak? Di samping Fidelis? Oke, silakan. Oke, dibuangnya nak ke tempat sampah. Bagus. Jadi nak, kita itu harus tetap menjaga namanya kebersihan, kerapian, kebersihan. Baik dalam pakaian kita, kehidupan kita, dan begitu juga ruangan kita. Supaya apa? Supaya kita nyaman dalam belajar. Jadi dengan nyaman lingkungan belajar kita, maka kita pun akan belajar dengan baik, konsentrasi. Gitu ya. Nah, anak kami kemarin masih ingat kan kita belajar apa kan? Masih kan? Mengenai sistem konfigurasi dan sistem periodik unsur. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya namanya mengenai bagaimana sih sebenarnya membuat konfigurasi elektron dan bagaimana dinamakan dengan sistem periode. Oke, kalau masih ingat, Ibu coba ya, siapa? Berapa nomor atom natrium? Siapa yang jawab? Ayo. 11. Jadi konfigurasi elektronnya, nak coba silakan dibuat di depan. Natrium. Coba. Ya, siapa ini ya?
si Rosmida gitu ya. Oke Rosmida coba. Na, ya natrium. Buat konfigurasi elektronnya Bu ya. Oke. Sudah? Udah ya? Oke. Jadi dia natrium itu ya ada konfigurasi elektronnya 281. Jadi di sini ya kalau kalian perhatikan mempunyai elektron valensi 1. Nah, dia ada elektron valensinya kan? 1. Coba kalau misalnya sekali lagi ya Ibu coba. Kalau kalsium itu berapa nomor atomnya? 20, benar sekali. 70 kan? Ya, kalsium. Jadi konfigurasi elektronnya berapa, Nak? 2, 8. Oke, berarti sudah tahu semua ya tentang bagaimana namanya membuat sistem periodik unsur. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah ingat ya. Jadi sekarang kan kita coba perhatikan di atas. Hari ini ya kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Yang kita pelajari hari ini adalah tentang bab 3. Apa judul kita kemarin? Ikatan kimia. Benar sekali. Kita belajar tentang ikatan kimia. Nah, coba perhatikan di sini. Ini ada layar kita. Jadi di dalam ikatan kimia ini ya kita mempunyai proses. Ini yang akan kita pelajari. Menjelaskan kecenderungan untuk mencapai kestabilan. Ya kita belajar di sini. Itu yang menjadi kompetensi dasar kita di sini, yaitu belajar tentang ikatan kimia tadi. Kita harus wajib ya menjelaskan kecenderungan suatu atom itu supaya stabil. Terus bagaimana pembentukan ikatan ion? Bagaimana juga pembentukan ikatan kovalen. Nah, jadi anak-anak di sini ya kita akan ya mempelajari tentang ikatan kimia tadi. Ya di mana di situ wajib kita tahu apa tujuan kita belajar daripada ikatan kimia itu. Yang pertama, mengetahui dulu, mengidentifikasi bagaimana kecenderungan struktur atom itu supaya stabil. Bagaimana pembentukan ion, pembentukan ikatan kovalen. Bagaimana sifat-sifat daripada senyawa kovalen. Jadi dan senyawa ion. Jadi kita harus tahu itu ya. Itu tujuan kita belajar pada pagi hari ini. Jadi karena di dalam pelajaran kita hari ini ya coba perhatikan. Ini ya, coba perhatikan. Anak-anak tahu apa namanya ini? Pernah makan? Pernah makan? Pernah lihat? Ini apa namanya? Garam. Ya, sama dengan slide di atas itu adalah garam. Jadi coba perhatikan. Ini garam Ibu buka ya. Nah, garam itu seperti apa bentuknya? Pasir. Iya, seperti butiran kan? Nah, sama seperti gula. Apalagi nak? Pupuk. Betul sekali. Nah, coba perhatikan di sini. Ini adalah berbentuk butiran. Di sini ada namanya terjadi ikatan. Nah, siapa yang tahu unsur apa yang ada di dalam garam? Ayo. Unsur apa di dalam garam? Natrium dan klorin. Ada dua ya. Jadi natrium dan klorin. Jadi ini dia anak ya. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu secara singkat. Natrium itu kan memiliki nomor atom 11 kan? Nah, seperti tadi. Jadi kalau klorin itu ada 17. Kita buat dia konfigurasi bersama-sama ya. Nah, masih ingat kan? Oke. Berarti ini berapa? 2, 8, 1. Jadi kalau klorin 2, 8, 7 kan? Iya. Jadi di sini elektron valensinya ada 1. Jadi di sini juga 7. Jadi natrium ini dia cenderung untuk
melepaskan. Dilepaskannya elektronnya, ya. Jadi bermuatan positif. Jadi ini cenderung untuk jadi muatan. Ini dia ya. Ikatan. Jadi ikatan kimia itu ya, ikatan yang mana dia terbentuk atau mengikat dua atom atau lebih di dalam mencapai molekul yang stabil. Itu dia. Bagaimana kecenderungan atom-atom itu stabil? Itu yang kita bahas di sini. Nah, berikutnya kan, Nak. Nah, udah tahu tadi bahwa di dalam garam ini mengandung natrium dan klorin. Jadi itulah makanya ada senyawa garam yang sering ya kita gunakan sehari-hari. Nah, mungkin nama awam atau nama kesehariannya garam. Tapi bahan nama kimia itu adalah natrium klorida ya, seperti itu. Oke. Jadi Nak, coba perhatikan di atas. Nah, ini dia. Nah, ini dia ikatan kimia itu, Nak, ya. Ikatan yang terbentuk antar atom atau molekul. Tujuannya untuk apa? Untuk mencapai kestabilan. Ya, kita harus mencapai kestabilan daripada atom-atom itu. Nah, di dalam ikatan kimia ini ada namanya ikatan ion, ya. Namanya ikatan ion. Coba perhatikan ya, di mana kita ikatan ion itu, Nak, ikatan terjadi karena ada serah terima elektron. Ya, antara ion positif ke ion negatif atau nama bahannya dari kation ke anion. Itu dia ya, ikatan ion. Sedangkan ya, ikatan kovalen itu ya terjadi karena adanya penggunaan pasangan elektron bersama. Contohnya itu adalah HCl. Jadi itu HCl. Contohnya H itu kan 1 ya. Ya. Sedangkan Cl tadi ada 17 ya. Nah, 1, 2, 8, 7. Jadi terikat kan? Nah, ini dia mencapai kestabilan. Nah, sekarang kita juga berdasarkan tujuan kita tadi. Bagaimana membuat struktur Lewis. Jadi masih ingat kemarin? Masih. Jadi kita coba ya, kita hapus dulu. Jadi struktur Lewis daripada H itu kan, struktur Lewis kan struktur titik-titik ya. Iya, jadi kita kasih impamanya ini ya. Jadi Cl itu kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Jadi ini ada namanya struktur Lewis. Perikatan antara H dengan Cl. Muatan positif dengan klorin. Ya, ini dia Nak. Namanya terjadi serah terima pasangan elektron. Ini adalah contoh ikatan kovalen. Sedangkan NaCl tadi merupakan contoh ikatan ion. Nah, bagaimana Nana? Sudah jelas? Sudah. Ibu mau tanya kalau memang jelas ya. Siapa yang tahu tadi ikatan ion? Ayo, siapa? Oke, silakan. Disyukur ya. Sesuai dengan pertanyaan Ibu bahwasanya pengertian ikatan adalah ikatan terjadi karena adanya daya tarik menarik elektrostatis antara ion negatif dan ion positif. Benar sekali ya. Jadi adanya serah terima elektron antara ion positif dengan ion negatif. Jadi itu ya, sudah jelas semuanya? Sudah. Ya, udah jelas semuanya. Oke, kalau memang sudah jelas, Ibu mau tanyakan. Contoh siapa ini ya? Siapa yang tahu nih bagaimana unsur-unsur magnesium mencapai kestabilan? Siapa? Siapa yang coba? Unsur-unsur untuk mencapai kestabilan magnesium. Siapa yang bisa? Oke, Spiderman. Coba Spiderman. Boleh langsung ditulis di depan. Bagaimana dia terbentuk dan dijelaskan nanti ya, Naya. Bagaimana dia terbentuk. Oke. Nina, coba. Oke ya, kita perhatikan semua ya. Ini kawan lagi menjelaskan bagaimana terjadinya kestabilan contoh unsur daripada magnesium. Jadi di sini Bu, magnesium memiliki nomor atom 16. Menurut sistem konfigurasi itu yaitu 282. Jadi
di sini cenderung melepaskan dua elektron. Benar sekali ya. Jadi itu dia stabil jika dia dapat melepaskan 2 elektron.
Ibu tunggu ya. Oke. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tanyakan aja ya. Asalkan jangan tanya jawabannya. Kita diskusi di sini ya. Jadi nanti kita saling mempresentasikan ya. Wes mau gabung tuh tadi. Setelah ini kan udah ada unsur kalian kan tadi kan cuma mengisi ini ya kan. Nah udah tahu lah berapa cocok kan benar kan kalau transmisinya ini dua berdasarkan konfigurasi Berjalan. kayak seperti tadi apakah dia cenderung melepaskan ataupun menerima. Nah setelah itu begitu nanti kami bisa menjelaskan kan di sini ada konfigurasi kontrolnya ada lambatnya artinya lambatnya itu apakah dia kalau misalnya dia cenderung melepaskan berarti ion positif. Kalau dia cenderung menerima berarti negatif. Jadi harus tahu itu ya saya kecenderungan itu. Maka kalau ada yang salah ya. Nah di sini. Jadi di sini nanti kalau rumus kimianya buah. Seperti itu ya. Jadi sana apa di sana coba diperhatikannya nanti di presentasinya dijelaskan di depan gitu ya. Ada yang kurang paham, oh ini kan udah kalian buat kan berapa pembentukan kation dan ion. Artinya kation dan ion itu yang mana berwarna ion positif dan ion negatif. Nah setelah kalian membuat ini kan ini namanya membuat senyawa ya dari unsur-unsur Mg dan O kan sudah dapat. Jadi rumus kimianya ini dia. Nah jadi kayak gitu dia ya dalam bentuk gas. Ya, kemudian. Jadi ini pembentukan ikatan ionnya. Jadi setelah itu udah tahu ini semua, ya, barulah kalian bedakan apakah ini buat ikatan ion, apakah ikatan vokal. Nah, jadi dipelajari itu. Bagus dibuat ya, biar terbaca itu nanti. Nah, jadi ini nah, ini. Jadi kimianya, ya udah. Ya kan? Jadi berhasil melepaskan elektron. Ya, ya. Ya. Ada tapi gitu. Yo. Harus dikasih ke dalam gas. Kembali saya kembali anak jawabannya. Cek kembali ya jawabannya.
Karena kita akan mempresentasikan di depan ya, kalau udah siap. Jangan lupa di lembaran itu kan ada nama-nama kelompok. Nah, di situ semua nama-nama kalian di situ, nama-nama kelompok. Udah ya, dibuat lagi tulisannya. Terus kalau nggak salah di situ ada nama tanggal ya, hari tanggal ya. Jadi di sini semua ya, Nak, ya, semua identitas itu ditulis. Oke, nah sudah bisa? Sudah semuanya? Sudah. Oke, karena memang sudah, ya kita akan konsentrasikan di depan. Aku harus ke depan nanti menjelaskan, kalau bisa di tempat dulu berdiri saja. Tapi kalau ada yang perlu dijelaskan di depan nanti, yang ditulis supaya lebih paham, silakan ya. Oke ya. Oke, yang pertama kelompok. Mana yang di kelompok? Kelompok 4, silakan. Kelompok 4. Oke, Jeffrey. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada Oke, kami silakan Nak. dari kelompok 4 untuk memaparkan atau menjelaskan hasil diskusi kami. Jadi langsung saja mulai ke bentuk. Boleh, silakan Nak. Ini spidol, tolong dihapus yang sudah ada di tadi ya. Oke, jadi anak-anak kami semua coba perhatikan ya, kawanmu lagi mempresentasikan hasil kelompok mereka ya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, kalau ada tanggapan mengenai hasil diskusi mereka, silakan ditanyakan ya. Oke, silakan Nak. Oke ya, coba diperhatikan kawan di depannya, nggak apa-apa di tempat duduk aja, nggak ada masalah, coba diperhatikan saja. Oke, itu ya si kawan kalian. Jadi dia membuat tabel dari pembentukan unsur-unsur ya.
Ya, betul. Udah ya, udah mau siap ya? Ya. Nah, coba dikasih tahu secara umum ya Nak, dijelaskan secara umum tentang yang sudah dibahas ini. Silakan aja langsung. Jadi sebagai konfigurasi elektronnya yaitu satu. Jadi sebagai unsurnya yaitu 3 Li menjadi sebagai konfigurasi elektronnya yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2 dan sebagai elektron valensinya yaitu 1 dan bersifat melepaskan dan lambang ionnya yaitu Li+. Dan yang kedua yaitu 12 magnesium dan sebagai konfigurasi elektronnya yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2 dan elektron valensinya yaitu 3 dan bersifat melepaskan dan konfigurasi elektron barunya yaitu 1s pangkat 2, 2s pangkat 2, 2p pangkat 6, 3s pangkat 2 dan sebagai lambang ionnya yaitu Mg magnesium 2 plus positif. Oke, terima kasih. Ini luar biasa ya, jawabannya sangat tepat ya. Jadi di sini kira-kira Nak ada mau ditanya presentasi kamu? Ada apa? Silakan si Rosmi. Pertanyaan saya, apa yang mempengaruhi terjadinya pembentukan ion positif dan ion negatif? Oke, dari kelompok 4 siapa yang bisa menanggapi? Silakan. Oke, silakan Siri. Baik, saya penjawab menyadari ternyata yang menjadi pertanyaan yaitu apa yang mempengaruhi terjadinya pembentukan ion positif dan ion negatif. Ya, Nak. Yaitu ikatan ion terjadi akibat adanya serat kelima elektron sehingga membentuk ion positif dan ion negatif yang konfigurasi elektron sama dengan gas mulia. Ion positif dan ion negatif diikat oleh suatu gaya elektrostatik. Oke, benar sekali ya. Jadi itu dia Nak ya. Makanya ada yang kecenderungan dia bermuatan positif dan ion negatif. Ya, ya sungguh bagus sekali ya dari kelompok 4 sekali lagi berikan nafas dari kelompok. Satu lagi dari kelompok. Satu lagi silakan kelompok 1. Sebagai pertanyaannya, proses terjadinya ikatan ion antara unsur-unsur 12 magnesium dan 8 oksigen. Magnesium unsur gas. Jawabannya yaitu magnesium 2 positif tambah melepas atau menerima 2 elektron atau pembentukan kation. Oksigen atau unsur gas tambah melepas atau menerima elektron 2. No oksigen 2- sebagai unsur gas atau pembentukan anion. Yang ketiga magnesium 2 positif tambah oksigen 2- unsur gas. Magnesium oksigen unsur gas pembentukan ikatan ionik. Jadi rumusnya adalah magnesium oksigen gas. Oke, itu dari kelompok 1
hope sudah benar semua ya. Nah, kalau memang udah semuanya, silakan nak yang baru kerja jawabannya itu dikumpulkan. Oke ya, udah siap semua ya. Oke. Udah ya. Nah, kan sudah tahu lah kita semua ya. Udah kita diskusikan tadi kan. Nah, setelah kita diskusikan, siapa dulu ya yang dapat menyimpulkan hasil diskusi kita ini tadi? Ya, oke, siapa? Si Winas, silakan Winas. Oke, Winas, silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan dalam pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, suatu atom dapat mencapai kestabilan konfigurasi elektron gas mulia dengan cara melepaskan elektron, menangkap elektron, atau berbagi elektron. Yang kedua, ikatan ion atau elektron valen adalah ikatan yang terbentuk karena gaya elektrostatik antara ion positif dari unsur logam dengan ion negatif dari unsur non-logam. Yang ketiga, sifat fisik senyawa ion antara lain titik leleh dan titik didih yang tinggi, larut dan dalam pelarut air bersifat konduktor listrik. Yang keempat, ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh 2 atom yang berkaitan. Terima kasih. Ini yang menjadi kesimpulan kita di dalam pelajaran diskusi yang kita pelajari. Itu penting ya, jangan dilupakan. Tetap semangat, tetap belajar, cari lagi yang literasi baik dari internet, dari buku-buku yang ada di perpustakaan. Nanti rajin-rajin belajar. Ada yang mau ditanya? Ada Bu? Oke, si Grace. Apa itu Grace? Di sini Bu ada yang baru saya ngerti. Ya nak? Bagaimana ya Bu cara unsur itu selain unsur gas mulia dalam mencapai kestabilan? Bagaimana unsur-unsur selain gas mulia itu dapat mencapai sekali? Seperti Ibu jelaskan tadi ya, kita dibuka ya. Nah, cara unsur itu untuk mencapai kestabilan itu dengan cara dia melepaskan dan menerima elektron untuk menjaga atau membuat struktur itu atau membuat senyawa itu stabil. Ya, dengan cara melepaskan dan menerima elektron. Seperti itu ya. Oke. Jadi kan tadi kan udah tahu semua ya. Supaya mengingat dan lebih paham, lebih jelas lagi, Ibu ada kasih tugas sama kalian. Jadi ini langsung dikerjakan, ya, langsung dikerjakan. Ada lagi yang ditanya? Siap? Tidak. Oke, langsung ya. Ini kelompok pertama, kelompok 1 ya. Ada berapa orang tadi? 5 ya. Ada nyurbang tuh. Nah, kelompok 2, kira 2 ya. 3 mana? 5. Langsung diisi ya, Nak, ya. Nama jangan lupa. Jadi ini supaya kalian yang lebih paham, lebih jelas lagi ya. Oke. Oke, Nak, ya. Oke, silakan diisi ya, Nak, ya. Ya pasti lebih gampang mengerjakan kan, karena tadi sudah tahu ya, udah paham, gitu ya. Oke Nak, silakan dikerjakan. Bagus ya, namanya dilengkapi tadi. Oke Nak. Coba perhatikan ya Nak. Sudah? Ya.
Oke, 2 menit lagi. Sudah siap? Sudah? Kalau sudah ada, silakan dulu nak dikumpulkan yang sudah siap. Dikumpulkan di sini aja nak, di sini ya. Ada orang, gitu ya. Oke, kumpulkan aja seperti kelompok kalau enggak. Ya, apa? Enggak susah gitu ya. Ya, oke. Yang lain? Tenang. Oke ya. Oke, masih dikumpulkan. Ya. Benar. Ada lagi yang masih belum nak? Ini ada masih belum ya dari belakang. Sudah semua? Sudah. Oke, bagus sekali ya, udah siap semua ya. Oke. Jadi anak-anak kami, tadi kan kita sudah belajar ya tentang kata kimia, kata ion, dan kata tadi itu sampai kita tadi sudah menyimpulkan semua kan? Sudah, kita sudah mempresentasikan di depan. Jadi itu diingat kembali lagi ya, jangan sampai lupa. Makanya kalian itu pulang di rumah, kerjakan lagi, lihat lagi di internet, lihat lagi di buku di perpustakaan kita banyak buku, silakan pinjam buku di sana. Jadi dapat belajar di rumah. Ya seperti itu ya. Jadi karena minggu depan ibu kasih kopi ya supaya minggu depan sudah ada persiapan. Jadi kita lanjutkan materi kita minggu depan ini tentang ikatan kimia ini. Tapi yang tadi kita bahas minggu depan itu ikatan kovalen, di mana terdiri dari ikatan kovalen kakak 1, ikatan kovalen kakak 2, ikatan kovalen kakak 3, dan ikatan koordinasi. Ada satu lagi ikatan logam bagian daripada jenis-jenis ikatan kimia. Tapi jangan lupa minggu depan belajar kalian ya. Minggu depan sudah ada persiapan. Sudah sebelumnya paham ya? Sudah jelas? Oke, mungkin waktu kita juga habis dan kita semua sudah membahasnya bersama sampai dengan menyempurnakan bersama materi kita pada hari ini, dan kita akhiri ya pelajaran kita pada siang hari ini ya. Dan sebelumnya langkah baiknya kita menyerahkan diri kembali lagi kepada Tuhan, mengucap syukur di mana selama proses belajar mengajar tadi kita dapat menyelesaikannya dengan penuh semangat. Jadi siapa yang bisa kita berdoa? Oke, Spiderman silakan. Jadi kita berdoa bersama ya. Oke, mengucap syukur ya. Oke. Jadi anak-anak ya, jadi minggu depan jangan lupa ya, pelajaran yang ibu sampaikan tadi, poin-poinnya apa. Jadi sudah ada ya minggu depan itu pasti ibu selalu ingatkan kalian tetap semangat belajar ya, raih cita-cita positif hilangin sampai gitu ya. Malah dia kalian bisa menjadi seseorang yang sangat berguna, mempunyai ilmu yang sangat tinggi.